Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Mubarak selaku dosen Akidah Akhlak Kesehatan Masyarakat kelas A dan teman-teman kelas yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat berkumpul untuk menunaikan tugas mata kuliah Akidah Akhlak walaupun hanya bertatap lewat Zoom saja. Tak lupa pula kita lantunkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan kecerdasan seperti sekarang ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1, yaitu ada Yuni Agusrianti, Artiza Putri Anugrah Nirwana, Putri Ramadhani, Muhtarul Ahadis, Nur Hasan Arfa, Andi Nur Faiza Zahira, Muhammad Azhari Yahya, Fahmi Ahadiyat Saraihan, Jumriyatun Naila, dan Irma Anggreni. Pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas adalah prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi Islam, di mana pembawaan materinya akan saling sambung menyambung dan materi pertama akan dipaparkan oleh saya langsung. Manajemen organisasi Islam adalah cara organisasi mengatur, mengelola, mengevaluasi, mengkoordinir suatu wadah atau lembaga yang memiliki visi dan misi yang sama berlandaskan Al-Quran dan hadis. Organisasi Islam merupakan suatu gambaran bahwa organisasi itu membawa satu tujuan tertentu yakni Islam. Maksudnya ketika orang-orang berkumpul menetapkan suatu tujuan yang pencapaiannya diikat oleh etika dan prinsip Islam, maka itulah yang disebut organisasi Islam. Rumusannya bisa saja disebutkan sebagai suatu wadah di mana di dalamnya terdapat orang-orang muslim yang saling bekerja sama yang diikat oleh nilai-nilai atau aturan-aturan Islam untuk tujuan syiar Islam. Baik, materi selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman pemateri dari kelompok 1. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun prinsip-prinsip manajemen organisasi dalam perspektif Islam dapat dikemukakan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tidak boros, berarti tidak salah guna dan tidak membuang harta. Membuang harta sama halnya dengan mubazir atau orang-orang yang boros adalah orang yang menyalahgunakan, merusak, dan menghambur-hamburkan harta. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Atau efisiensi adalah sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya. Al-Imran 191. Di dalam Al-Quran dijelaskan, maka makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka pemborosan atau berlebih-lebihan. Penggunaan waktu sebaik-baiknya di dalam Al-Quran dijelaskan demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nasihat menasihati dalam kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat Nabi Muhammad SAW mengingatkan, janji adalah utang. Jika berjanji, maka tepatilah dan sebutlah insya Allah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga yakni loyalitas. Taat kepada pemimpin selama ia berjalan pada jalur yang benar. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Orientasi ke depan. Bagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran,
Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Maka takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah memberi kabar yang baik bagi orang-orang yang berbuat. Al-Hasyr ayat 18. Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih, saya akan melanjutkan materinya. 5. Etos kerja yang kuat. Bagi Islam, bekerja adalah ibadah. Orientasi pekerjaan dalam Islam adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka barang siapa yang berbuat baik, walau hanya sebesar zarah biji atom, akan diperlihatkan baginya di akhirat. Demikian juga barang siapa yang berbuat kejahatan, walau hanya sebesar zarah biji atom, akan diperlihatkan baginya di akhirat. Surah Al-Zalzalah ayat 70-80. Akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Kebersamaan dalam hal-hal yang konstruktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah, bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu berkolusi dalam hal kejahatan dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni musyawarah. Dijelaskan oleh Allah, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Maka apabila terjadi perbedaan pendapat, kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, Sunnah. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya, berpikir positif atau husnuzon. Sebaiknya dibudayakan berpikir positif ketimbang dengan mencurigai setiap keadaan. Berpikir positif akan mengarahkan suasana ke arah yang kondusif. Tetapi tentu saja tidak tanpa pengawasan. Pengawasan tetap dilakukan sebagai pengontrol keadaan. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya. Berakhlak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak yang mulia, dan tegaknya suatu bangsa diukur dengan akhlaknya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam organisasi Islam. Yang pertama adanya tempat, yang kedua adanya pemimpin dan yang mau dipimpin, yang ketiga adanya tujuan yang jelas, yang keempat kriteria orang yang dipimpin, yang kelima memiliki loyalitas yang tinggi, yang keenam loyal pada syariat, yang ketujuh loyal pada organisasi, yang kedelapan loyal pada pemimpin, yang kesembilan memiliki sifat istiqomah, dan yang terakhir menghidupkan musyawarah. Oleh karena itu, dalam organisasi Islam, khususnya dalam masalah kepemimpinan, Islam mempunyai pandangan yang khas dalam masalah kepemimpinan sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam kacamata Islam merujuk kepada kepribadian dan segenap aspek tindakan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.